3 penentuan match point untuk kedua belah tim. Apakah Disvolt atau Fireflux di sini? Alright, Emon, debut pick kali ini mampukah membawa kemenangan untuk Fireflux dan melakukan kondisi yang owning. Dan enggak Kamil. Melakukan kondisi yang owning terhadap posisi dari poin. Dan bahkan Apex 47 kali ini akan coba di take down oleh para pasukan dari tim Disvolt. Dan Flicker harus digunakan, mau tidak mau. Dengan ada retribution yang sudah didapatkan. Karena hampir saja tercolong oleh seorang alien. Akhirnya masih bisa selamat. Cuma memang mengorbankan Flicker yang dimiliki dari seorang Apex 47. Kalau dia kembali melakukan sedikit pergerakan yang rusuh ke arah jungle. Invite jungle dengan ekspedisi jungle dari Fireflux. Ini mungkin bisa menjadi korban jiwa. Wah, korban jiwanya sih bisa banyak banget kalau kita berbicara early game. Tapi kalau misalkan kita melihat juga dari opsi yang dibawakan oleh Kid Bomba. Dia membawakan Kara Emblem Tank dan Rapture. Lagi-lagi ini akan menjadi Dairot Hybrid tentunya, Dairot Frontline. Tapi perlu diingat juga kalau permainan pick off dari Disvolt akan sangat-sangat kejam di early game. Mereka bawa Kaja, Nolan, dan juga Dairot. Ini combo physical damage dealer yang instan banget. Dan membuat Nolan sangat mudah sekali untuk memanfaatkan bagaimana ultimate dari Fracture. Oke, dan sekarang penyergapan menuju ke area bawah. Apex 47. Oke, ternyata sebuah first blood berhasil didapatkan seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Kalau dia berhasil maju kembali memaksakan mendapatkan satu bomba kill. Tapi Alien, surprise Ghostbuster, membuat Alien tertangkap. Flicker telah dikeluarkan tapi nampaknya kali ini damage dari Ghostbuster terlalu besar membuat Alien juga ter-take down. Wow, 2 poin kill yang harus direlakan oleh Fireflux kali ini. Mereka harus sudah boleh mulai cukup prihatin ya dengan pergerakan rotasi yang bisa dibawain oleh Magister. Karena tadi Magister yang habis ngambilin gold itu, dia balik lagi karena dia tahu pergerakan dari Apex. Ternyata muncul di area bawah. Dan mungkin kaget juga Fireflux ketika kita berkaca dari Disvolt yang bermain late game. Sekarang mereka galak di early game dan bahkan agak sedikit memaksa di area turtle-nya. Oh ya, kembali turtle didapatkan oleh para pasukan dari Fireflux. Dan jangan sampai mereka berhasil mendapatkan perfect lagi. Ini akan membuat Emonnya punya damage yang sangat besar. Membuat iritelnya bebas Sunshine. Walaupun Apex akan ditumbangkan berkali-kali pun itu nggak masalah harusnya. Momochan dan juga Profesor KB. Dan satu buah Raging Sandstorm yang dibuka sama Alien tadi mencoba untuk mengambil ke arah Sunset Lover. Namun sepertinya gagal. Magister benar-benar diacak-acak dari segi jungle-nya. Ekspedisi jungle bahkan 3 orang udah standby. Sunset dengan lihat roar dari Brave Mysterious dikeluarkan oleh seorang Sunset dan berhasil menutup Sunset Lover. Ternyata tenggelam Sunset Lover karena Sunshine yang bersinar. Wah, tapi masalah utamanya nggak cuma Sunset Lover yang tumbang. Masalahnya ada Kid Bomba juga yang hilang tiba-tiba di area bottom lane. Ganking yang dilakukan dari TNZ yang hadir. Dengan cepat dan sigapnya mereka mendapatkan 1 poin kill yang mahal banget harganya. Dan gold earn-nya untuk Sunshine, dia karena dapetin poin kill dan dia sebagai gold laner unggul banget di early game. Lihat, langsung ada gap yang benar-benar terasa banget antara Sunshine dan juga Carvey. Tapi kelihatan ya playstyle dari Rosa ini padahal Alien? Sedangkan Raging Sandstorm. Dan bahkan di sana posisinya masih dengan Shadow Stampede membuat Sunset Lover masih bertahan. Tapi ingat, para pasukan dari Fireflux kali ini mereka tidak boleh terlalu terburu-buru. Karena kalau mereka udah punya keuntungan yang cukup berlimpah seperti saat ini. Dan mereka menimbulkan snowball effect terhadap Disvolt. Sedikit demi sedikit, Disvolt bisa membalikan kembali keadaan. Wah, ini bahaya banget sampai retribution dan bahkan endless shard. Karena kalau kita melihat dari itemnya TNZ, sesaat lagi harusnya dia akan menjadikan item keduanya. Dan bahkan Huskclaw di tangan dari Sunshine. Ini udah menandakan kalau dia unggul di early game. Sementara Carvey dengan beruntunnya dia belum jadi sama Huskclaw-nya. Dan ganking dibalas ganking. Kid Bomba tadi tumbang, sekarang Alien yang jadi korban. Oke, Alien yang harus ter-take down. Ketika adanya turtle itu manajemen time yang selalu baik dari Disvolt. Selalu mendapatkan point kill sebelum ada netral objektif itu adalah sebuah jawaban yang bisa membalaskan posisi yang under. Yang mereka miliki Momochan. Memaksakan teamfight 4 melawan 5 ya. Pincangin dulu satu landingnya sehingga tidak akan ada backup dan juga tidak akan ada coveran yang datang dari Alien kali ini. Sementara tadi yang mau aku bahas, Rosa ini permainannya bisa dibilang permainan yang benar-benar cukup aman sih. Kalau dia merasa kayak dengan beberapa resource skill yang dia miliki nggak bisa numbangin satu pemain dari Disvolt, dia nggak akan maksa. Iya. Makanya tadi posisinya juga mungkin diberikan juga poin killnya ke arah Sunshine kan di area mid. Iya, makanya dia kayak benar-benar bermain dengan safe. Dia nggak main terlalu terburu-buru. Dan itu yang membuat karakter permainan dari Rosa tuh kayak bener-bener, ya kita udah tahu nih, ini kalkulasinya bakal matang banget. Positioning bakal oke, tapi dia bermain dengan Valentina. Dia pasti bakal maju ke depan bareng sama Sunshine.
Dan itu yang harus diperhatikan sama Dasvolt. Iya. Jangan sampai terkena outplay Mirroring dari Fireflux. Mirroring coba dilakukan, tapi ternyata dengan Ender Shard dari bottom lane gagal untuk mendapatkan Kid Bomba. Masih terlalu kuat Meanwhile dari top lane, dari Sunshine. Kali ini harus benar-benar merasakan jepitan maut dari Dasvolt yang membuat mereka agak sedikit tertahan di inner turret. Bahkan Apex 47 pun gak bisa masuk ke dalam rumput karena cukup berbahaya. Karvi standby di sana. Ingat, tendangan Sultota bisa membuat dia tumbang. Sultota. Sultota. Wow. Dan bahkan dari Kid Bomba berusaha untuk menyelamatkan setidaknya orange buff yang dimiliki oleh Magister. Karena terlihat pergerakan dari Fireflux yang mereka tahu orange-nya sempat diamankan oleh pemain-pemain dari Dasvolt. Mereka mau mencoba untuk mendapatkan pertukaran namun gagal. Dan sekarang Sunshine memang masih memegang gold yang tertinggi. Tapi ingat, lihat dari Magister kembali menyusul bersama dengan Karvi. Ya apalagi kalau kita melihat juga dari Sunshine yang benar-benar free banget di area top lane. Dapetin beberapa point kill dan Genius One yang ada di tangan dari TNC ini bakal mendapatkan momentum yang bagus banget bagi Fireflux. Karena early gamenya juga benar-benar masih 50-50. Dasvolt juga lagi dan lagi lebih berani kali ini untuk mengambil keputusan apalagi semenjak Sao bermain dengan pick off. Tapi Rosa, hampir saja defense judgment dikeluarkan dari Rosa. Karena Sao tadi mendeteksi di mana TNC itu muncul. Untung aja Fireflux itu masih melakukan penyisiran terlebih dahulu. Iya. Gak langsung fokus ke arah turtle-nya. Karena itu posisi free banget untuk dia dapetin defense judgment. Dan Retribution kali ini di tangan dari Nola. Defense judgment berhasil melakukan satu point kill. Hilang TNC, tak bisa bertahan cukup lama. Membuat para pasukan dari Fireflux kehilangan jungle mereka. Damage yang besar, tapi kembali lagi dengan seluruh defense yang tidak bisa dibendung. Membuat Fireflux kehilangan jungle. Tapi dibalik itu semua, Registration memasak ke arah Sao. Sao masih berhasil ditumbangkan oleh para pasukan dari Fireflux. Mencoba untuk menukarnya, tapi Alien nggak bisa bertahan dengan cukup lama. Karvi sekalipun dia memaksa flickernya. Karvi, salah satu player marksman dengan sangat berani melakukan flicker ke arah depan. Coba melakukan outplay, 2 poin kill akan coba didapatkan Apex karena flicker kembali dan one last hit membuat Apex kali ini terperangkap di dalam Kid Bomba. The Kid from the Western Bomba. Damage yang benar-benar membardir serang Apex. Iya, ini yang udah sempat dibahas juga sama KB tadi. Early pressure dari Dasvolt tentunya akan berjalan ketika memang dari Magister dan juga Kid Bomba ini jalan secara bersamaan. Iya, apalagi kalau kita lihat yang dilakukan oleh teman-teman dari Fireflux adalah memberikan space untuk Sunshine. Tapi masalahnya trade-nya nggak begitu seimbang menurutku Cimomo. Mereka emang dapetin banyak banget farmingan di area top lane, tapi hanya untuk Sunshine. Sementara Dasvolt, mereka memaksakan team fight dan memakan hampir lebih dari 3 pemain dari Fireflux. Dan itu yang membuat tentunya TNC akan lebih berhati-hati di lini belakang. Dan tidak bisa bermain dengan tempo yang lebih cepat lagi. Ya, mereka harus bermain dengan tempo yang secepat-cepatnya. Mereka gimana caranya memaksakan netral objektif, dikeluarkan semua turret, dipecahkan Momo-chan. Iya. Tapi memang kelihatan dari Karvi bener-bener dapetin space yang banyak banget sih di area bawah tadinya. Dan sekarang dia bahkan semenjak turtle yang ketiga tadi dia udah mulai join fight juga sama pemain-pemain dari Dasvolt. Jadi akan memakan banyaknya minion di lane yang berbeda dari Karvi. Dan harusnya dengan posisi Sunshine yang juga melakukan split push di area atas, ini masih bisa dipegang sebenarnya dari segi networknya untuk kedua belah gold laner. Lord sudah mulai muncul di menit yang ke-9. Alien berhasil untuk mendapatkan satu posisi Herbert. Wah ini kalau kita berbicara tempo ya permainan dari teman-teman tim Fireflux kayak ke-deny loh dengan 4 poin kill yang mereka dapatkan dan kalah jauh banget kalau kita berbicara early game yang biasa mereka bawakan. Alien berhasil mendapatkan satu poin kill dari Alien. Bersama dengan flickernya. Wah. Bersama dengan flickernya kali ini. Jadi pertukaran flicker dari Sao cukup adil karena mereka kembali berhasil mendapatkan positioning in team fight dengan adanya 4/5. Apex mengeluarkan flickernya juga tapi Magister tahu di mana Sunshine berada. Langsung ada rem dari kedua belah pihak membuat Fireflux kehilangan 2 playernya. Memaksa tim dengan Endo Sharp tapi ternyata itu hanya menuju ke arah bayangan saja. Hanya sebuah mayat hidup. Iya. Yang terkena Endo Sharp membuat para pasukan dari Fireflux mereka mendapatkan kerugian yang cukup banyak. Tidak ada power of retribution sekalipun. Ini udah pasti Lord di tangan dari Dasvolt. No counter, no dub, no cap. Wow, dan bahkan lihat timing dari Netherrealm yang begitu sangat amat on point dari Sunset Lover. Masalahnya Rosa udah ngebuka Netherrealm terlebih dahulu. Iya, itu Netherrealm yang tentunya bakal mahal harganya. Apalagi kita berbicara soal Clock of Destiny yang membuat pergerakan dari teman-teman tim Fireflux jadi tidak maksimal. Apalagi kita berbicara magic damage loh. Magic damage-nya agak sedikit nanggung walaupun durability-nya tinggi.
sehingga membuat Rosa kali ini harus mempertimbangkan kembali dan another solo kill dari Magister. One by one situation di bottom lane ternyata dengan ketajaman pedang dari Magister berhasil mendapatkan solo pick off atas Sono TNZ. Para pasukan dari tim Fireflux Esport mereka kembali cukup pincang Profesor KB. Tapi di early game. Di early game. Ini cukup menarik loh ketika kita berbicara bagaimana The Vault dengan dari sisi late game-nya. Tapi ternyata early game-nya sudah mulai berjalan dan bahkan ada Diva Judgment. Sawo dipecah menuju ke arah sosok Sunshine. Tenggelam di dalam lautan Sunset Lovers. Kali ini sang Sunset yang lebih bersinar ketimbang Sunshine. Bahkan di arah bottom lane mereka berhasil fokus menuju ke arah turret base. TNZ tidak bisa masuk lebih dalam lagi. Permainan yang cukup cepat ini cukup berbeda dengan game sebelumnya. Di arah belakang TNZ menjadi damage yang cukup besar. Best terus sangat bebas. Tidak peduli apapun terjadi. Dan Kesatria Hitam berhasil mendapatkan kemenangan cepat dan berlari dengan kudanya yang hitam. Membuat para pasukan dari Deusvult mengamankan match point. Match point untuk The Vault dengan early game tempo yang sangat cepat. Dan kita tidak pernah melihat hal ini sebelumnya. The Vault tiba-tiba mengambil ancang-ancang jauh dan memecut kudanya untuk bergerak lebih cepat. Sang Kesatria Hitam kali ini tidak bisa